Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Beni Andika. Saya berasal dari Aceh. Saya adalah salah satu dosen Strata 1 Prodi Seni Teater, jurusan Seni Pertunjukan, Institut Seni Budaya Indonesia Aceh. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau yang disingkat dengan PDD UKTPT. Mata kuliah yang saya ampu pada Prodi Seni Teater adalah mata kuliah teori dan praktik seperti mata kuliah penyutradaraan, pemeranan, mata kuliah manajemen produksi teater, tata panggung, dan seni tutur. Kali ini saya akan memaparkan salah satu mata kuliah pokok, yaitu mata kuliah manajemen produksi seni teater. Mata kuliah manajemen produksi seni teater adalah mata kuliah wajib yang harus diambil oleh mahasiswa seni teater, dan mahasiswa harus mampu memproduksi sebuah proyek seni pertunjukan teater tersebut melalui event-event atau festival. Untuk semua mata kuliah yang saya ajarkan, termasuk mata kuliah manajemen produksi seni teater, menggunakan metode DEI, singkatan dari Delivery, Interaction, dan Assessment. Metode delivery menggunakan teknik ceramah, buku dan artikel sebagai literasi atau referensi. Selanjutnya, saya juga menggunakan PPT sebagai penyampaian materi pada mahasiswa. Metode interaction melakukan interaksi dengan mahasiswa, melakukan tanya jawab, kuis, dan menggunakan sistem pembelajaran berbasis case method dan team project dalam menyelesaikan mata kuliah manajemen produksi seni teater. Metode assessment. Dalam metode asesmen dilakukan dengan menjelaskan teknik penilaian yang saya lakukan terhadap kemampuan mahasiswa dalam mengikuti perkuliahan manajemen produksi seni teater yang sudah disepakati pada pertemuan pertama di kontrak perkuliahan. Untuk mencapai IQ7, maka metode pembelajaran yang digunakan harus mencapai 50% dari total bobot penilaian secara keseluruhan. Absen 10%, kuis 5%, tugas 5%, UTS 10%, dan UAS 20%, bobot secara keseluruhan 100%. Deskripsi mata kuliah. Manajemen produksi teater tergabung dalam rumpun mata kuliah prodi dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah ini ditekankan pada kemampuan praktikal, yaitu mampu mempraktikkan kerja produksi teater dalam sebuah pementasan teater yang utuh dengan menitikberatkan pada penanganan aspek-aspek non-artistik atau manajerial, baik dalam konteks perwujudan maupun dalam pelaksanaan pementasan. Di samping itu, materi dapat juga diarahkan pada manajerial selain produksi seni teater, seperti manajerial seminar dan workshop teater. Pertemuan tatap muka dilaksanakan sebanyak 16 kali dengan estimasi waktu 3 kali 50 menit pada masing-masing pertemuan. Metode yang akan dilaksanakan yakni ceramah dan diskusi. Di samping itu, mahasiswa secara intens dibimbing oleh dosen pengampu sepanjang proses perkuliahan. Pelaksanaan perkuliahan dijadwalkan di dalam kelas, namun proses praktikal tergantung pada materi yang dipilih oleh mahasiswa dengan pertimbangan dosen pengampu. CPL Prodi. Yang pertama, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian secara mandiri. Yang kedua, mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahlian berdasarkan hasil analisis informasi dan data. Yang ketiga, mampu dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega sejawat, baik di dalam maupun di luar lembaga. Yang keempat, mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya dan mampu mengelola
pembelajaran secara mandiri. CPMK mata kuliah Manajemen Prodi Seni Teater. Yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami definisi manajemen. Mahasiswa mampu memahami dan menganalisa teori tentang manajemen. Mahasiswa mampu mendeskripsikan organisasi dan bentuk organisasi. Mahasiswa mampu menganalisa sistem marketing. Mahasiswa mampu merencanakan dan menyusun konsep kegiatan dan anggaran serta mempraktikkan kerja produksi teater dalam sebuah pementasan teater yang utuh dengan menitik beratkan pada penanganan aspek-aspek non-artistik atau manajerial. Bahan kajian pembelajaran mata kuliah yang pertama adalah dasar-dasar manajemen, yang kedua manajemen produksi seni pertunjukan teater, yang ketiga sistem kerja manajemen, yang keempat marketing manajemen, yang kelima pelaksanaan proyek manajemen seni pertunjukan teater. Selanjutnya saya akan menampilkan tayangan proses pembelajaran manajemen produksi teater di dalam kelas. Selamat siang teman-teman. Gimana keadaannya, baik? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, kita berdoa dulu ya. Menurut percaya masing-masing, berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Oke, baiklah, saya absen dulu ya. Bella Safira, Muhammad Dedi Aryansyah, ya Pak. Putri Rizky, ya Pak. Dewi Maharani, ada Pak. Najwa Aurora Daulay, ada Pak. Putri Maulida, ada Pak. Imam Muhyiddin, oleh tak semua ya. Baiklah, kita mulai pada hari ini mata kuliah manajemen produksi seni teater, yaitu sistem kerja manajemen. Kita akan mengupas terlebih dahulu pembelajaran sebelumnya ya, terkait struktur organisasi sebuah manajemen. Kemarin saya sudah menerangkan ada beberapa bagian dalam struktur manajemen. Yang pertama itu apa? Ada yang tahu? Masih ingat nggak pelajaran sebelumnya? Siapa? Apa? Struktur. Pertama, Pimpro. Ya, Pimpro. Terus? Stick manager. Oke, stick manager. Satu lagi. Humas. Kayak humas. Itu dari bagian di bawah Pimpro, humas. Ingat apa lagi? Yang minggu kemarin? Manager. Oke, manajer. Terus? Yang lain? Oke, kita ulang lagi ya, sedikit bagaimana sistem atau struktur di bawah dalam sebuah manajemen produksi seni teater. Nah, ini dapat digunakan semuanya tentang terkait manajemen apa saja. Apakah itu pertunjukan tari, musik, teater, atau festival apa saja. Yang pastinya ya, Pimpro adalah pimpinan tertinggi dalam sebuah struktur manajemen. Di bawah Pimpro itu ketika kita masuk dalam ruang lingkup pementasan atau ruang lingkup panggung, itu ada stage manager. Stage manager ini bekerja di bagian ruang panggung dan manajer bekerja di ruang administrasi atau di bagian-bagian yang tertentu. Oke. Di manajer itu ada humas, ada sekretaris, ada bendahara,
manajer, penata artistik, lalu ada penata rias, kostum, perlengkapan, dan lain-lain. Jadi teman-teman pelajari kembali dan mencoba untuk mempelajari makna-makna atau apa aja kerja dalam wilayah struktur manajemen. Baiklah, setelah kita membentuk sebuah struktur manajemen, lalu kita akan masuk dalam wilayah untuk apa organisasi ini sebenarnya. Coba siapa yang bisa jawab? Untuk apa organisasi ini? Membentuk sebuah organisasi. Oke, Imam. Ini Pak, sekelompok orang yang bersepakat bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama. Oke, jadi itulah alasan kita dalam membentuk sebuah organisasi. Iya. Jadi sekelompok orang yang sepakat bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama. Oke, di awal kita sudah mempelajari pengetahuan tentang manajemen produksi seni teater, yaitu manajemen produksi seni teater adalah manajemen produksi teater yang menuju pada proses perencanaan, organisasi pengawasan dan pengendalian dalam produksi sebuah pementasan teater. Tujuan dari manajemen produksi seni teater adalah untuk memastikan bahwa pementasan berjalan lancar dan sukses. Dan manfaatnya apa? Manfaatnya itu membantu organisasi mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Oke, itu manfaat manajemen adalah membantu organisasi mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Jadi orang-orang yang akan yang sudah ditunjuk atau SDM yang sudah ditunjuk membentuk sebuah organisasi, mereka harus memiliki tujuan yang sama agar produksi atau hal-hal yang berkaitan dengan produksi seni teater itu dapat berjalan dengan lancar. Oke, kita masuk ke peran organisasi ya. Peran organisasi harus melihat kondisi politik, ekonomi, sosial, dan teknologi. Ya, ini adalah pemasok utama dalam sebuah peran pertunjukan di produksi seni teater. Bagaimana kondisi politik saat itu? Misalnya, apakah memungkinkan untuk memberikan input seperti anggaran atau apalagi kita akan memiliki anggota-anggota DPR dan anggota DPRK yang akan memberi pemasok utama dalam festival yang akan kita buat. Dan ekonomi juga menjadi peran utama, sosial, dan dibantu juga dengan teknologi. Jadi pihak yang diberi lingkaran ini adalah sebuah pemasok, ya, pemasok atau pendukung agar kita dapat melakukan sebuah proses festival yang akan kita buat. Nah, ketika diberi pasokan, kita sudah memiliki satu struktural dan sudah memiliki SDM yang kuat untuk melakukan sebuah manajemen dalam sebuah produksi. Ini masukan agar proses festival yang akan kita ciptakan itu dapat berjalan. Yang pertama artis, yang kedua pastinya itu adalah dana. Dana itu sangat penting, ya. Dari produser apapun itu dana sangat penting. Yang kedua itu adalah sarana, properti apa aja yang dibutuhkan, metodenya bagaimana, teknologi yang akan membantu, skenario, rancangan kita dari awal sampai akhir seperti apa, dan tempatnya di mana. Tempat juga akan menunjukkan kualitas sebuah pertunjukan atau kualitas sebuah produksi yang akan kita lakukan. Misalnya Banda Aceh itu sangat bagus untuk dilakukan sebuah festival di sana karena itu adalah kota besar dan itu adalah ibu kota Aceh. Dan jantung sebenarnya juga dapat memberikan dampak yang baik juga ketika manajemen kita lebih baik dalam menghadirkan penonton di acara festival. Oke, selanjutnya adalah proses.
Festival teater kita tidak terlepas daripada ide karya. Ide karya itu akan dipikirkan oleh beberapa item atau beberapa orang nanti yang sudah kita tunjuk sebagai sutradara, ya. Apakah dia sebagai asisten sutradara atau dan lainnya. Mereka membuat ide karya, membuat naskah, lalu kita menunjuk siapa sutradaranya. Setelah itu kita melakukan casting, lalu latihan. Setelah itu kita melakukan promosi kegiatan, ADM dan lain-lainnya. Setelah itu ketika karya seni itu sudah dapat atau karya seni itu sudah ada, pertunjukan teater itu sudah ada, kita sudah masuk dalam kategori festival teater. Nah, di teater itu ada beberapa pertunjukan yang bisa kita hadirkan. Yang pertama, pertunjukan teater monolog, ya, pertunjukan teater pantomim, pertunjukan puisi, pertunjukan teater tradisi, seni tutur. Banyak sekali karya-karya teater yang dapat kita pertunjukan di dalam wilayah festival. Tapi tidak terlepas pada beberapa item yang dapat menuju pada proses pengkaryaan seni. Jadi mulai dari masukan dari beberapa kondisi politik, ekonomi, sosial, teknologi, dan stakeholder lainnya, kita melakukan suatu proses dan sudah ada karya seninya, lalu kita mampu mencari penonton sebagai penikmat karya-karya yang kita hadirkan. Nah, apa saja proses manajemen? Oke. Perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengendalian. Oke, itu adalah proses manajemen. Perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Nah, dimulai dari perencanaan, pemilihan dan pengembangan tindakan untuk masa yang akan datang untuk mencapai posisi yang diinginkan. Merencanakan itu ada beberapa orang. Semisal ada 3 orang yang ingin merencanakan sebuah festival teater tradisi atau sebuah festival teater tradisional misalnya. Ini adalah posisi kita sekarang. Dalam posisi hanya 3 orang dan belum memiliki apa capaian yang akan kita hadirkan. Nah, kita membuat suatu ide, gagasan atau konsep untuk mencapai posisi yang diinginkan. Posisi yang diinginkan adalah terciptanya sebuah festival yang besar, yaitu festival tradisi seni teater yang mengundang masyarakat yang ada di Aceh untuk datang di Banda Aceh misalnya, tempat yang sudah kita tunjuk. Nah, di proses perencanaan itu ada beberapa item: menentukan kegiatan yang harus dilakukan, menguruskan kegiatan, menjadwalkan, dan integrasi. Oke, selanjutnya, nah, ini pengorganisasian. Organisasi yang sudah kita pelajari minggu sebelumnya, ya, struktur organisasi yang untuk mencapai festival yang kita inginkan. Jadi pengorganisasian itu menjamin kemampuan orang-orang yang ada di dalam organisasi dapat dimanfaatkan secara optimal. Nah, bentuk struktur organisasi. Nah, di dalam struktur organisasi tadi sudah ada Big Pro, Stage Manager, penata artistik, penata kostum, rias, dan lain-lain. Ya. Manajer yang bagian lainnya adalah manajer, humas, sekretaris. Mereka memiliki tugas dan wewenang masing-masing. Nah, sistemnya akan berkoordinasi. Pimpro adalah puncak dari pimpinan yang paling atas. Tapi di atasnya adalah ada produser, orang yang akan memberikan output, input atau anggaran kepada produksi yang akan kita jalankan. Nah, agar produksi ini dapat berjalan dengan lancar dan tidak menyesuaikan pada struktur yang ada, stage manager dan manajernya adalah menjadi ruang yang berbeda. Ini bagian lambung, ini bagian administrasi lainnya. Contohnya, misalnya manajer itu
mencari atau membuat sebuah proposal untuk mencapai anggaran yang kita inginkan. Nah, bekerja sama dengan humas, bekerja sama dengan sekretaris bendahara untuk mengumpulkan anggaran. Nah, kalau state manager itu berbicara dalam wilayah panggung produksi. State manager memiliki bawahan, yaitu penata artistik. Karena kita teater ada sutradara, penata artistik apapun kebutuhannya dia berinteraksi dengan state manager. Tidak boleh langsung ke Vipro. Nanti state manager yang akan menyampaikan ke Vipro. Jadi penata artistik dia berkomunikasi untuk apa aja kebutuhan artistik dalam pertunjukan tersebut, dia melakukan komunikasi dengan Vipro. Selanjutnya penata rias. Apa saja yang dibutuhkan oleh penata rias? Alat, makeup. Kebutuhan tersebut dia harus list dan melaporkan kepada Vipro. Selanjutnya sutradara, orang yang akan menciptakan pertunjukan teater tersebut. Nah, perlengkapan apa aja? Kewenangan kerjanya, tugasnya. Oke, mengumpulkan properti. Apalagi hand property misalnya, set property itu tugas perlengkapan. Nah, nanti ada juga lighting itu bagian lampu. Nah, setelah itu ada juga ini juga ada tim konsumsinya juga. Kalau nggak ada, siapa yang akan mengatur makanan atau kebutuhan kawan-kawan semua. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, baiklah, kita lanjut. Jadi di organisasi harus ada struktur organisasinya yang sudah kita tentukan. Tugas dan kewenangannya harus dijelaskan. Lalu sistem hubungan koordinasinya dari mana? Jadi orang perlengkapan tidak boleh di bagian manajer, dia harus di bagian set manajer. Jadi alurnya harus jelas. Oke, ini prosesnya merinci pekerjaan masing-masing seperti kelengkapan dia mencari artistik, properti dan properti, set properti, kelompokan pekerjaan, kru juga kita butuhkan dalam sebuah produksi pertunjukan karena mereka yang akan membantu untuk membangun set artistiknya seperti apa, membagi tugas, menyusun mekanisme koordinasi. Oke, seperti yang sudah saya terangkan, ini fungsinya artistik, misalnya fungsi keuangan itu di bagian manajemen, wilayah. Ini wilayah-wilayah yang akan kita tentukan prosesnya, persiapan naskah, latihan, dan pementasan. Wilayah pengarahan, proses membuat anggota organisasi mampu dan termotivasi untuk melaksanakan tugas. Jadi pengarahan itu adalah dilakukan oleh pimpinan yang tertinggi, pimpinan produksi. Dia harus memberikan satu masukan-masukan yang baik bagi staff manager atau manajernya agar produksi tersebut dapat berjalan dengan lancar. Ini pengarahan pimpinan memberi perintah, koordinasi, mengembangkan kemampuan melatih dan memimpin, meningkatkan motivasi bagi tim. Nah, di dalam gaya kepemimpinan itu ada autokratis, partisipatif, demokratis, dan kepemimpinan yang efektif. Lanjut ke pengendalian. Mekanisme yang berfungsi untuk menjamin atau memastikan tercapainya sasaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan. Proses pengendalian menetapkan standar yang kita sudah susun dari awal. Kita akan pertunjukan ini akan dihadirkan oleh penonton 1000 penonton misalnya, atau 500 penonton dalam satu ruangan pertunjukan. Kita mengukur standar kita seperti apa. Nah, setelah itu kita mengukur prestasi. Dalam mengukur prestasi ini sejauh mana prestasi kawan-kawan dalam memproduksi atau memanajerial sebuah pertunjukan di luar kelas. Misalnya teman-teman sudah masuk bergabung dengan organisasi yang ada,
dan memproduksi sebuah pertunjukan dan memberikan masukan-masukan kepada tim dalam satu organisasi. Nah, membandingkan realisasi dan standarnya, realisasi itu adalah kita dalam wilayah prosesnya, apakah sudah mencapai standar yang kita inginkan atau tidak, baru tindakan koreksi atau evaluasi bagi kita agar ada perubahan-perubahan yang kita lakukan. Sampai di sini ada pertanyaan? Oke, coba pikirkan satu produksi yang ingin kalian capai. Minggu depan dibuat konsepnya, dibuat konsepnya, akan kita analisa dan kita proses. Nanti apapun dari kekurangan apa yang sudah kalian rumuskan, kita akan berikan satu evaluasi dan perbaikan. Baiklah, ini saja yang dapat saya sampaikan di mata kuliah manajemen produksi hari ini. Kalau memang tidak ada pertanyaan, terima kasih dan kita bertemu di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah video pembelajaran yang saya buat, semoga bermanfaat dan saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.